Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sulastri, peserta PPG dalam jabatan 2022 kelas PKA UIN Wali Songo Semarang. Saya dari MINU 06 Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran tentang adzan dan iqomah. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbil Islam. Shadaqallahul adzim. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, maju. Saya absen dulu ya. Abid, kenapa tidak berangkat? Sakit ya. Azril, ada. Kaila, ya. Kalian agar bersemangat, mari kita menyanyikan lagu Tepuk Satu Jari. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, ting. Tepuk dua jari, ting. Tepuk tiga jari, tepuk empat jari. Semangat ya. Ya, sekarang Bu Lasri akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melafalkan bacaan adzan dan iqomah dengan baik. Tujuan yang kedua, menghafal bacaan adzan dan iqomah dengan benar. Yang nomor 3, mempraktekkan bacaan adzan dan iqomah dengan benar. Yang nomor 4, menyebutkan manfaat dari panggilan adzan, serta yang nomor 5, menyebutkan hikmah berdoa setelah adzan. Sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Adzan merupakan kesunahan sebelum menjalankan ibadah sholat sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Berbeda dengan umat agama lain yang memiliki tanda-tanda tertentu. Dalam Islam disyariatkan adzan sebagai tanda masuk waktu sholat. Adzan pertama kali disyariatkan di Madinah pada tahun pertama Hijriyah. Dahulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berpikir untuk membuat tanda masuk waktu sholat. Setelah beberapa pendapat diungkapkan, akhirnya Rasulullah memilih adzan yang dihasilkan dari isyarat mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Adzan pertama kali dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabi Imam Syafi'i juz 1 halaman 114-116 karya Mustafa Al-Khin dijelaskan bahwa adzan memiliki beberapa syarat sah sebagai berikut. Pertama, adzan dilakukan oleh seorang muslim. Adzan yang dikumandangkan non-muslim hukumnya tidak sah karena tidak mempunyai hak beribadah, khususnya ibadah sholat. Kedua, tamyiz, mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk, maka dihukumi seperti halnya non-muslim. Ia belum memiliki pengetahuan terkait ibadah dan juga tidak memiliki pengetahuan tentang waktu sholat dengan baik. Ketiga, laki-laki. Perempuan tidak sah melakukan adzan bagi jamaah laki-laki, sebagaimana perempuan tidak sah mengimami laki-laki dalam sholat jamaah. Keempat, tertib, yaitu berurutan dalam penyebutan kalimat-kalimat adzan, sehingga tidak dibolehkan mengumandangkan kalimat adzan secara acak. Kelima,
berturut-turut atau tidak ada waktu pemisah yang cukup lama antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Keenam, mengumandangkan adzan dengan suara yang keras sehingga tidak cukup mengumandangkan adzan dengan suara lirih atau berbisik. Bukhari. Ketujuh, masuk waktu sholat. Tidak sah adzan kecuali telah masuk waktu sholat. Hal ini berdasarkan hadis "Idza hadaratis sholatu falyu'adzil lakum ahadukum", muttafaq alaih. Artinya, jika datang waktu sholat maka adzanlah salah satu dari kalian untuk kalian mengerjakan sholat jamaah. Muttafaq alaih. Berdasarkan hadis tersebut, tidak diperkenankan mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu sholat menurut ijma' kesepakatan ulama, kecuali sholat subuh. Fala yasihhu qablahu bil ijma' illa fi subh fa innahu yajuzu min nisfil lail lima sayati fi sunanil adzan. Artinya, maka tidak sah adzan sebelum masuk waktu sholat berdasarkan ijma' kecuali saat sholat subuh, karena diperbolehkan adzan pada waktu tengah malam sebagaimana hadis yang dijelaskan dalam pembahasan terkait kesunahan adzan. Berikut tata cara melaksanakan adzan secara sempurna. 1. Muadzin menghadap kiblat. 2. Berdiri. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW kepada Bilal radhiyallahu an agar sebelum adzan untuk berdiri terlebih dahulu. Ya Bilal, kum fanadi bis shalah. Muttafaq alaih. Artinya, wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkanlah panggilan untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Suci dari hadas kecil dan besar. Adzan makruh dilakukan orang masih mempunyai hadas. Bagi orang junub, adzan sangat dimakruhkan sebagaimana sabda Nabi SAW. Inni karihtu an adzkurallah azza wa jalla illa ala tuhar. Rawahu Abu Dawud. Artinya, aku benci menyebut nama Allah Azza wa Jalla kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Seorang muadzin menutup kedua telinganya dengan kedua jari telunjuknya pada saat mengumandangkan adzan. 5. Menengokkan kepalanya ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Menengok ke kanan di sini hanya kepalanya saja, tidak semua tubuh orang yang adzan. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, an Abi Juhaifah annahu ra'a Bilalan yu'adzin faja'altu atatabba'u fah hahuna wa hahuna bil adzan. Rawahul Bukhari. Artinya, diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu an bahwa ia melihat Bilal radhiyallahu an mengumandangkan adzan. Lalu ia berkata, kemudian aku melihat dengan seksama mulutnya dan aku adzan dengan menoleh ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Hadis riwayat Al-Bukhari. 6. Tarji' atau mengulang 2 kali lafal syahadat dalam adzan, yaitu muadzin mengucapkan kedua syahadat dalam adzan secara lirih terlebih dahulu, baru kemudian mengucapkannya dengan keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebagaimana cara adzan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Mahdhurah radhiyallahu an. Hadis riwayat Muslim. 7. Tathwib, yaitu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum 2 kali setelah mengucapkan hayya 'alal falah ketika adzan salat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. 8. Adzan sunnah dikumandangkan oleh orang yang memiliki suara bagus agar menarik simpati dari masyarakat, dengan harapan masyarakat tergerak untuk menuju masjid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Innaha la ru'ya haqqun insyaallah fakum ma'a Bilalin fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bih fa innahu anda sautan mink
Artinya, sungguh mimpimu Abdullah bin Zaid radhiyallahu an tentang lafal adzan adalah mimpi yang benar. Insya Allah, maka berdirilah bersama Bilal. Ajarkan lafal adzan yang kamu mimpikan itu kepadanya, dan hendaklah Bilal adzan dengannya. Sebab Bilal lebih keras atau lebih baik suaranya daripada kamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya. 9. Adzan sunnah dilakukan oleh orang yang berakhlak baik dan terpercaya. Hal ini karena mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Apakah benar-benar sudah masuk waktu sholat atau belum? 10. Tidak tamtid atau memanjangkan dan melakukan lafal-lafal adzan secara berlebihan. Hukum tamtid adalah makruh. 11. Khusus sholat subuh sunnah dilakukan oleh 2 muadzin. Satu orang adzan sebelum masuk waktu fajar sholat subuh dan satunya adzan sesudah masuk waktu sholat subuh. 12. Bagi orang yang mendengarkan adzan disunnahkan untuk diam, khusyuk, mengikuti dan menirukan bacaan adzan tepat setelah muadzin, kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka disunnahkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. 13. Mengumandangkan adzan dengan tartil dan benar sesuai ilmu tajwid. Adzan merupakan pemberitahuan untuk orang-orang yang belum hadir di tempat sholat. Maka adzan dengan tartil lebih efektif dalam memberitahu mereka. Berikut ini lafaz adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. 14. Bagi muadzin dan orang yang mendengarkan adzannya disunnahkan membaca sholawat bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca doa setelah adzan. Berikut ini doa setelah adzan yang dibaca setelah sholawat. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Untuk pemasangan latihan, kalian pasangkan tulisan dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, orang yang mengumandangkan adzan disebut apa? Ayo maju. Nomor 2, Nomor 2, salah satu syarat bagi muadzin adalah Yasmin. Nomor 3, pada saat mengumandangkan adzan disunahkan untuk menghadap izah. Untuk nomor 4, orang yang mendengarkan adzan disebut hafiz. Yang nomor 5, mengumandangkan adzan sebaiknya dengan suara Laili Syarifah. Untuk tugas sekarang kalian kerjakan LKPD ini ya. Semua sudah selesai. Untuk PR kalian kerjakan halaman 28 yang room 1 sama room 2 ya. PR ya. Ya, sekarang sebelum pelajaran yang berakhir, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.